Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelompok 2 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di kelompok saya di sini berjumlah sekitar 3 orang atas nama Fadlisa Ismi dan juga Hidayat Nisa. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMK 4 Pontianak dengan atas nama Bapak Zakaria. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini ada 13 pertanyaan. Saya mulai saja ya, Pak. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? Ya, untuk penilaian itu ada beberapa metode yang kita gunakan. Tetapi yang paling sering, yang paling lazim itu tes tertulis. Cuma tes tertulis di sini pun bentuknya atau caranya berbeda-beda. Contohnya yang sedang berlangsung ini kan tes tertulis secara online melalui aplikasi Quizzes. Baik, pertanyaan selanjutnya, pada saat proses pengajaran, apakah Bapak ada kesulitan saat mengajar di kelas? Tentunya ada ya. Rasa pun semua tenaga pendidik itu memiliki kesulitan saat pembelajaran gitu. Apa permasalahan yang sering siswa hadapi dalam pembelajaran? Permasalahan yang sering muncul saat pembelajaran itu transfer informasi yang kita sampaikan. Namanya pembelajaran itu kan terjadi proses transfer informasi yang permasalahan yang paling sering terjadi yaitu informasi tersebut tidak tersampaikan secara utuh, secara efektif. Jadi dalam kata lain itu dalam penjelasan kita sesuatu tidak berarti itu permasalahan yang terjadi. Jadi metode apa yang sering Bapak gunakan dalam mengajar? Tidak ada metode yang paling sering digunakan, tapi ada beberapa metode yang frekuensinya itu sama. Beberapa metode, maksudnya tergantung pada materinya. Misalnya gini, materi, jadi kita sampaikan materinya sama. Ada juga diskusi minggu depan. Kalau Bapak ini kan di kejuruan ya, mengajar kejuruan yang materinya itu kebanyakan materi teks. Jadi seluruh pertemuan pertama, minggu pertama itu teori, minggu depannya teks. Minggu depannya lagi kadang kita evaluasi diskusi atau siswa yang mengerjakan laporan itu, ketika kalian juga melakukan laporan itu kita akomodasi waktu dengan mereka karena diskusi. Jadi ada 3 sama tadi, kemudian praktek ini, kemudian diskusi teman-teman. Jadi apakah siswa menyukai metode yang Bapak gunakan tersebut? Gimana? Ada yang menyukai, tentu ada yang menyukai, tentu juga ada beberapa siswa yang menyukai. Ada siswa yang senangnya praktek, tapi ada juga siswa yang senangnya diskusi aja gitu. Prakteknya malas gerak ataupun dia malas psikomotoriknya kurang, itu lebih saja diskusi. Ada juga yang bosan mengantuk saat diberikan materi dan sebenarnya praktek. Jadi tidak bisa digeneralisir secara umum siswa suka nih praktek. Tergantung siswanya ya, beda-beda. Jadi apa kesulitan yang dialami oleh peserta saat pembelajaran?
hampir sama dengan di awal tadi, kesulitan guru yaitu kesulitan peserta didik. Nah, kesulitan guru itu kan menyampaikan, berarti kesulitan peserta didik menerima informasi itu. Jadi apa reaksi siswa ketika tidak dapat memahami materi yang Bapak sampaikan? Reaksinya berbeda-beda. Nah, ada siswa yang kritis itu dia bertanya, kayak ini bahan pintar, dia kan nggak tahu, dia bertanya, Pak ini saya nggak ngerti ini kenapa. Ada juga ya udah masa bodoh, Yang gitu ya Pak? ya dibilang paham ya nggak tahu, dibilang ngerti nggak ngerti kan ya udah pasrah aja gitu. Tapi beda-beda, ada yang kritis, ada yang masa bodoh. Diam aja gitu ya. Tuh. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak selalu menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran? Nggak selalu Ya. ya, tergantung materinya lagi. Ada materi yang perlu kita pakai peraga, ada materinya Tidak perlu. hanya perlunya PowerPoint, atau perlunya misalnya apa namanya praktek, jadi demonstrasi seperti itu. Itu harus praktek. Bagaimana Bapak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa di kelas itu aktif? Untuk mengaktifkan meningkatkan aktivitas siswa bisa dengan diskusi atau dengan game, tapi yang paling sering itu ya diskusi ataupun praktik. Walaupun Iya. tidak siswa lebih aktif. Metode dua itu, yang aktif siswa itu praktik dan diskusi. Jadi apakah yang Bapak lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Kadang itu ditegur saat pembelajaran, ditegur, diingatkan seperti itu. Tergantung nih tertibnya gimana. Apakah tertibnya masih dalam tanda kutip bisa ditolerir, ya cukup ditegur saja. Kalau memang dirasa udah melanggar sopan santun gitu kan, mungkin ada pembinaan lebih lanjut, biasanya kita bawa ke B. Apakah Bapak selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan pembelajaran Bapak? Tidak selalu saya sediakan soal evaluasi, karena memang contohnya saat mereka lagi usul laporan, kan nggak mungkin kan mereka ini masuknya usul laporan tiba-tiba ada tes. Nah, kan? Jadi nggak mesti setiap akhir tuh ada tes atau ada evaluasi. Baik, pertanyaan yang terakhir Pak, apakah ada kata-kata motivasi yang biasanya Bapak berikan kepada siswa? Dan jika ada, biasanya apa Pak? Untuk kata-kata motivasi biasanya kan Bapak menyampaikan goalsnya, tujuan mereka selesai dari sekolah ini, bersama jadi apa, kerja di mana, itu kembali atau dibangkitkan kembali sehingga meningkatkan semangat mereka untuk belajar lebih berarti. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Kami ucapkan terima kasih Pak. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.